حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية صلوا عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك منه البدور مثله بك ما رأينا والدنيا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت سيروني أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا ربي عز درجاتي مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا
الحسين الله مرحبا مرحبا تحرير صدوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من سميات العلا وجنت الشهداء
salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala salata kitaban mawqutan 'alal mu'minin wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-qa'il as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqamadin wa man tarafaha faqad hadamadin wa ala alihi wa sahbihi wa la tabina bi syani ila yaumiddin. Qala ta'ala fil kitabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana dirhaman fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fi jannah. Amma ba'du. Yang saya hormati hadratul kiram Kiai Haji Ustaz Sukanan As-Siddiq, pengasuh Pondok Pesantren Al-Khusu Wage Sidoarjo. Yang saya hormati para ketua RT 7, RT 8 dan RT 6 yang saya hormati. Yang saya hormati Takmir Mushola Al-Ikhlas. Yang saya hormati jajaran pengurus Mushola Al-Ikhlas serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana dalam kesempatan malam ini kita dapat hadir bermuajahah dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kehadiran kita semua Allah mencatat sebagai amal yang manfaat masalah fi wa dunya wal akhirah. Tak lupa juga salawat dan salam, salatullah wa salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, adik-adik hadirin kaum muslimin dalam undangan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mushola Al-Ikhlas yang telah menghadiri dan sudi hadir dan juga membantu sehingga terlaksana suksesnya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal baik yang bermanfaat masalah fi wa dunya wal akhirah. Saya juga mewakili dari Takmir Mushola Al-Ikhlas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyediakan tempat, hidangan dan lain-lain tidak berkenan di hati para hadirin. Takmir Mushola Al-Ikhlas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari sini panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memberikan tempat, hidangan dan lain tidak berkenan di hati panjenengan semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semua pihak yang
membantu suksesnya acara ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mencatat sebagai amal yang bermanfaat masalah fi dini wa dunya wal akhirah. Di sini saya tidak panjang lebar karena inti dari peringatan Maulid Nabi yaitu bacaan sholawat sudah kita laksanakan dan kita dengarkan dengan seksama. Berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliaunya Al-Mukarram Kiai Haji Sukanan As-Siddiq, pengasuh Pondok Pesantren Al-Khusyu' Wage Sidoarjo, dan ditutup dengan bacaan doa oleh beliaunya. Dari saya, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa fir ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat saya doakan nanti dipanggil Allah ke tanah suci. Anak-anakku yang lucu-lucu, yang fitrah, insya Allah ahli masuk surga. Ibu-ibu bidadari surga, bapak-bapak bidadara surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kiram, para kiai, para ulama, para asatid, tokoh masyarakat, pengurus takmir musalla Al-Ikhlas, Bapak Ibu rahimakumullah, grup Banjari luar biasa, anak-anakku juga yang luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul di majelis yang penuh barokah dalam rangka kita cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Sholawat kita tidak bertepuk sebelah tangan. Sholat kita tidak bertepuk sebelah tangan. Pepatah mengatakan cinta ditolak. Gimana ibu-ibu? Diterima apa ditolak? Kalau naik becak Ustadz ditolak. Kalau naik Alphard diterima. Cinta ditolak itu sakit apa sakit? Sholat bertepuk sebelah tangan, tidak khusyuk, itu juga sakit. Sebentar itu rasanya lama. Makhlul qiyam ketika sholawat, kalau sholawatnya nggak nyambung, itu rasanya kepingin nang lungguh, mari. Ngaji seperti ini kalau hatinya nggak nyambung, merem melek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Untuk ngalapur keberkahan jenengan saya tunjukkan Raudhah, taman surga yang ada di Masjid Nabawi. Insya Allah yang amal jariah, baik itu makanan, dana, doa, perhatian, ini adalah Raudhah, taman surga yang ada di Masjid Nabawi.
Semoga yang hadir ini nanti menjadi tamunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dicintai. Kita hadir di majelis ini dalam rangka cinta kepada Rasulullah. Setuju? Yang amal jariah cinta kepada Rasulullah. Panitia cinta kepada Rasulullah. Saya datang ke sini juga semata-mata cinta Rasulullah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintainya. Man ahabba ayyajida ta'mal iman falyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang ingin merasakan nikmatnya iman, hendaknya tidak mencintai seseorang kecuali karena suami istri cinta karena Allah. Takmir jamaah cinta karena Allah. Orang itu kalau karena Allah maka abadi. Suami istri kalau cinta karena fisik, body, itu kalau bodinya masih langsing cinta. Tapi kalau bodinya sudah al-longsoru wal gem, sampean sing ngomong ya. Al-tuwe wal keripu mulai. Jangan salahkan kalau suami sudah luntur jatuh cintanya. Tapi ketika sebuah perkawinan karena cinta kepada Allah, walaupun sudah tua tetap cinta. Gimana Ibu, setuju? Setuju Bu? Nah, kita hadir di sini juga karena cinta Allah dan cinta Rasulullah. Rasulullah bersabda, tunjukkan Mas Udin, walladzi nafsi biyadihi. Rasulullah itu bersumpah, demi zat Allah yang telah menguasai diriku, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidak sempurna imannya seseorang kalau Rasulullah itu tidak lebih dicintai, masih kalah dengan anak dan orang tuanya. Walladzi nafsi biyadihi. Jadi iman seseorang itu bisa diukur dari sejauh mana cinta kepada Rasulullah. Temanya Mas Udin, Rasulullah cinta dari segala-galanya. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu masih kalah dengan yang lainnya. Understand? Understand? Mari kita salawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiya wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Tolong diperhatikan, cinta Rasulullah melebihi segala-galanya. Sekarang kita ukur cinta kita kepada Rasulullah melebihi segala-galanya atau masih kalah dengan segala-galanya. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang menguasai diriku, maksudnya itu demi Allah, demi Allah. La yu'minu ahadukum,
tidak beriman, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, sehingga mencintai Rasulullah, sehingga cintanya Rasulullah itu masih kalah dengan cinta kepada orang tua dan anak. Angkat tangan. Siapa yang tidak cinta kepada orang tua? Pasti. Siapa yang tidak cinta kepada anak? Pasti. Pak, siapa yang nggak cinta kepada istri? Oh, angkat tangan. Ya, pasti. Jadi iman kita tidak dikatakan sempurna kalau masih kalah dengan cinta kepada orang tua, cinta kepada anak. Mari kita ukur cinta kita. Cinta kita ini bagaimana? Lihat saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Salat mana, rek? Masih gitu. Disuruh sholawat makhlul qiyam, ngadeg, rek. Masih gitu. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu masih kalah. Kalau gitu kira-kira kita ini mendapatkan tiket enggak? Almar'u ma'aman ahabba. Kemarin tanggal 17 Oktober saya duet dakwah dengan Opik. Tahu Opik? Nah ini. Penyair kelas internasional. Dari Jakarta, ini aslinya Jember ini. Aslinya Jember. Kami bagian tausiah, beliaunya bagian nyanyi. Habis nyanyi itu tausiah, memberikan pengajian. Ya Allah, ilmunya itu luar biasa. Beliaunya itu berpesan, kalau kalian itu sholawat ayah dan bunda, kasih muatan cinta, supaya merinding, bergetar, dan bercucuran air mata. Saya berpesan kepada kelompok Banjari dimanapun berada, kalau sholawat itu tidak sekedar dari lisan, tapi menggunakan hati dan jiwa, menggunakan cinta. Oke, silakan jangan pakai rebana, tapi pukullah dengan cinta. Jangan sampai memukul dengan emosi. Itu kalau saya memukul, hati saya galau, masuk kepada energi pukulan ini. Understand? Jenengan jangan WA nulis dalam keadaan galau. Itu pasti akan nempel di huruf per huruf. Semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpesan kalau bersolawat itu menggunakan hati dan jiwa. Saya memberikan pengajian, beliaunya ada di lantai 2. Beliau tidak tahu apa yang saya sampaikan. Ternyata ketika turun menyampaikan, ilmunya itu sama. Berarti betul. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu, lihat saya, akan bersama dengan orang yang dicintai. Orang yang cinta sholawat nanti akan ketemu dengan orang yang cinta sholawat. Orang yang cinta sholat akan ketemu dengan orang yang cinta sholat. Orang yang senang gowes, sepedahan, ketemu dengan perempuan yang suka arisan. Gak enak, rek. Saya kan gak mau arisan, cuma mau duwe. Podo wae Ustaz. Betul nggak? Jadi gambaran kita di surga itu sudah ada di dunia. Sesama cinta masjid ketemu di masjid. Sesama rekreasi ketemu di rekreasi. Sesama bencong ketemu no bunderan kok ono alumni ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sekarang kita ini cinta sholawat, berarti cinta Rasulullah. Almar'u ma'aman ahabba. Saya ketika di Raudhah, saya mau cerita sebentar. Ketika di Raudhah,
Di samping saya ini ada orang Amerika. Rukuknya itu lama, sujudnya itu lama. Yang dibaca itu doa rukuk 1, doa rukuk 2, doa rukuk 3, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali dibaca, subuhun kudusun dibaca, subhanadzil jabarut dibaca. Saya di sampingnya. Kebetulan beliaunya itu bacanya dengan keras. Akhirnya saya begini, loh kok sama? Ini kelas internasional ini. Jadi orang yang sesama cinta sholat akan ketemu dengan cinta sholat. Gak mungkin ahli sholawat ketemu nyanyi. Gak mungkin ustadz ketemu perampok. Gak mungkin. Almar'u ma'aman ahabba. Sekarang ibu-ibu saya tanya, jenengan ketemu ustadz, ketemu orang soleh, seneng apa senep? Temen dah. Jangan sok seneng lah. Ikhlas? Ikhlas? Sampai jam berapa nanti kita? Sepakat? Kira-kira ngaji kita dengan warkop lama mana? Majlis Al-Gableu kira-kira lama mana kira-kira? Jangan sampai majlis taklim itu kalah dengan majlis tandingan. Almar'u ma'aman ahabba. Sekarang kita di dunia bersama siapa? Nanti di akhirat juga sama. Jangan mimpi nanti jenengan itu bersama Rasulullah. Kalau sekarang dekat dengan orang soleh aja gini. Suwe ini rek pengajian ini rek. Itu tandanya nggak kuat. Dekat dengan orang soleh. Apalagi namanya Pak Soleh. Endi Pak Soleh rek? Ono pintu Pak Soleh sama niku. Penjaga pintu surga apa pintu neraka Pak Soleh? Wong kang soleh kumpulono. Kumpul dengan orang soleh itu nggak gampang. Yang dikumpuli itu bukan badannya, yang dikumpuli itu energi positifnya. Orang yang soleh itu biasanya kaya dengan energi positif, dilihat itu menyenangkan. Bu, ibu-ibu itu kan biasanya curhat sama ustadz. Tapi lama-lama saking curhatnya jatuh cinta. Loh ngawur. Salah alamat ini. Iya, saya itu kalau curhat sama ustadz itu rasanya adem. Tapi kalau curhat sama suami diurang-uring. Gak nyindir, rotok nyemes titik. Iya, betul enggak? Tolong pahami hadis almar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dicintai. Lihat saya, jenengan sekarang kalau ke masjid seneng apa seneng? Bagus. Betah lama apa sebentar? Lama mana dengan di bioskop? Nah coba. Nanti musola al-ikhlas ini menjadi saksi syafaat. Percaya kira-kira? Sekarang jenengan seneng gak dengan Al-Quran? Tunjukkan Mas Udin. Tanggal 15 Agustus kemarin, jamaah umroh saya itu perusahaannya terbakar habis. Terbakarnya itu mulai jam 3 dini hari, bisa dikendalikan sampai jam 3 sore. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Masya Allah, terbakar ludes. Apa yang terjadi? Semua mata itu terbelalak karena Al-Quran tidak terbakar. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi semuanya itu terbakar. Lihat ini, jam 3 dini hari. Ini petugas pemadam kebakaran, semuanya terbakar. Al-Quran dan tasbih, satunya nggak ada ya, tasbih itu tidak terbakar. Insya Allah lisan kita, hati kita kalau ada Al-Quran, waqina azabannar. Yakin apa setengah yakin? Kejadian seperti ini yakin apa yakin? Kalau tidak yakin, fabi ayyi ala'i rabb
Sungguh terlalu. Kejadian seperti ini dan sering terjadi, betul? Setiap kebakaran Al-Quran itu diselamatkan. Survei membuktikan ketika terjadi tsunami Palu, Lombok, semua hancur berantakan. Yang diselamatkan adalah rumah Allah, masjid atau musola. Lanjut. Ini sebagai bukti. Siapa yang berdemonstrasi di sini? Allah. Semuanya hancur berantakan. Lanjut. Nah, hancur berantakan. Yang diselamatkan adalah rumah Allah. Tidak hanya rumah Allah. Ada di Jawa Barat itu tanah longsor. Di situ ada rumah yang digunakan TPG. Tiba-tiba tanah longsornya begini, Pak. Sret. Siapa yang menggerakkan ini? Hah? Nih. Kemarin terjadi kecelakaan di Madiun atau itu Nganjuk itu, betul? Siapa yang selamat? Anak kecil. Mulai mbok kakean ayah ibunya mati, anaknya sama asisten sama supirnya selamat. Ada apa itu? Itu harus dibaca. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semoga selawat-selawat sampean tadi itu menjadi wakina azabannar. Semoga makhlul qiyam, sedekah-sedekah ini menjadikan wakina azabannar. Seperti apinya Nabi Ibrahim. Panas tapi dalamnya dingin. Semoga dompet yang tipis menjadi tebel, isiin godong. Semoga kita selamat dari narnya pandemi. Amin. Semoga musola Al-Ikhlas, masjid yang ada di muka bumi ini makmur lagi. Rata-rata kalau diajak ke masjid, ke musola itu alasan pandemi. Tapi kalau ke pasar, bekerja sudah tidak ada pandemi. Kalau ngaji, maafkan corona. Luar biasa. Saya selalu mendapatkan request takmir, tolong Ustadz kasih motivasi. Karena rata-rata kalau diajak ke masjid, ke musola itu alasannya corona, alasannya pandemi. Tapi kalau ke pasar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemarin juga lagi viral. Ada yang namanya Revan, meninggal dunia karena digigir ular kobra peliharaannya. Baca di YouTube itu, saya jadi merenung, betul ya, bahwa seseorang itu mati sesuai dengan sesuatu yang disenangi. Yakin? Kok wajah-wajah matanya gak yakin? Kalau senangannya sholat, semoga matinya sujud. Umiknya Opi itu meninggalnya membaca Al-Quran. Tergantung kebiasaannya. Dan Rasulullah itu subhanallah saking cintanya kepada umatnya, tidak mau masuk surga sebelum umatnya itu masuk surga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beliau menunggu di Siratal Mustaqim. Nih, Siratal Mustaqim itu kayak begini. Di atas neraka Jahanam, adaku minas sa'rati, lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Wa ahaddu minas saifi, dan lebih tajam daripada pedang. Lihat, lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Siapa yang bisa lewat ini? Kalau tidak mengandalkan syafaat Allah dan syafaat Rasulullah. Semoga paham maksudnya itu. Beliau menunggu di sini dengan berdoa, Rabbi salim salim. Ini hadisnya. Ikuti saya. Rabbi salim salim. Anak-anakku, ikut ya. Karena doamu ini akan menjadi saksi waqina azabannar. Rabbi salim salim.
Ini doa Rasulullah ketika di Siratal Mustaqim, ya Allah selamatkan umatku yang berjalan di atas Siratal Mustaqim, yang digambarkan ada yang berjalan seperti kilat, ada yang berjalan seperti burung, ada yang berjalan, ada yang tengkurap, tergantung amal dan imannya. Qaimun alas sirati, beliau Rasulullah berdiri di atas sirat, yakuluna, berdoa, Rabbi salim salim. Ikuti. Rabbi salim salim. Ini kan ada ummati. Rabbi salim salim. Semoga kita mendapatkan tiket ini. Dan kita selamat dari Siratal Mustaqim yang begitu mengerikan. Itu kan kiasan yang sangat tinggi, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang, bisa berjalan? Tidak bisa, kecuali orang yang mendapatkan cahaya. Nur ala nur. Bawahnya itu ada hadis, Mas Udin. Hanya cahaya yang menuntun kita di atas Siratal Mustaqim. Makanya kalau sholat itu hati-hati, sholat itu cahaya. Wassolatu nurun, sholat adalah cahaya. Wudu adalah cahaya. Tanpa cahaya di atas cahaya, kita tidak akan bisa meniti Siratal Mustaqim. Hati-hati ya, kalau ketika kita sholat itu ihdinas siratal mustaqim, itu kesadarannya ya seperti itu. Ngeri nggak kira-kira? Lo ngono lo, ono wong sholat siratal mustaqim ngewe-ngewe, siratal mustaqim nyemplung bro. Understand? Keselamatan kita di dalam sholat itu menunjukkan nanti keselamatan kita di atas siratal mustaqim. Kita harus mengemis. Rasulullah itu menunggu di 3 tempat. Tolong perhatikan. Rasulullah itu menunggu di 3 tempat. 1, di Siratal Mustaqim, ngerinya seperti ini. 2, di Telaga Kausar, ada yang menyebut telaganya Rasulullah. 3, di timbangan amal. Beliaunya itu menunggu di sini. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, ketika nanti kami di hari akhirat, di mana kami bisa menjumpai jenengan? Rasulullah menjawab, saya tunggu umatku di Siratal Mustaqim. Kalau tidak ketemu, saya tunggu di telaga, saya tunggu di timbangan amal. Di 3 tempat ini sudah tidak ingat siapa-siapa. Yang ingat saya ini masuk surga apa? Saya ini masuk surga apa? Neraka. Suami kita, istri kita, anak kita sudah tidak ingat kita. Silakan buka surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada waktu itu seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari ibu dan anaknya. Yauma idzin sya'nul yughni, pada waktu itu orang itu sibuk sendiri-sendiri. Jadi cinta kita kepada seseorang, siapa sih? Mungkin ayah lari, mungkin istri lari, suami lari. Ternyata ada seseorang yang tidak lari. Siapa? Rasulullah. Ketika beliau wafat, yang diingat bukan istrinya, bukan anaknya, tapi ummati. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sejauh mana ingat kita kepada Rasulullah? Siapkan Masudin, innallaha wa malaikatahu, sama 2 ayat itu. Sejauh mana ingat kita kepada Rasulullah? Sering ingat apa enggak ingat? Kedua, sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah? Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semangat.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Izinkan saya mau menjelaskan nilai spiritual ayat ini. Jenengan hafal, tapi nggak tahu kunci-kuncinya. Jenengan pengen ketika sholawat itu ada setrumannya, disambut Rasulullah, bercucuran air mata, kemudian keluar dari musola ini ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kepingin? Kepingin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholawat, satu, harus dengan iman atau cinta, hampir sama yang disampaikan oleh Opik dari kata amanu, wahai orang-orang yang beriman. Grup Banjari, ya, grup sholawat. Ketika sholawat itu jangan sekedar dari lisan, tapi dari iman, cinta yang paling dalam. Satu kuncinya. Siap? Yang kedua, shollu. Ketika sholawat itu harus sambungkan jiwa dengan jiwa. Ketiga, wasallimu taslima. Kalau sholawat dan salam itu yang sungguh-sungguh. Ada 3 kata kunci. Satu, sholawatnya dengan iman atau cinta. Lihat, laki-laki itu kalau mengucapkan I love you, itu banyaknya apa kualitasnya? Ning, I love you, 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 I love you. Kira-kira perempuan nerima apa enggak? Cukuun sandal. I love you itu bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Ning, I love you. Setrumane. Ketulusannya, kesungguhannya. Setuju, Bu? Sing banter ke krungu. Setuju? Setuju? I love you itu banyaknya apa kualitasnya? Kualitasnya. Kesetiaannya setuju? Iya. Tanggung jawab? Apakah setiap I love you itu diterima? Enggak. Dites. I love you dan sholawat itu sama. Tidak semua sholawat itu langsung mendapatkan sambutan Rasulullah. Tidak semuanya. Tapi sholawat yang tulus, sholawat yang berkualitas, liyabluwakum ayyukum ahsan. Sholawat yang terbaik dari hati dan jiwa, dan harus ada niat untuk menyambungkan jiwa kita dengan jiwa Rasulullah. Kalau sholawat jenengan cuma gini toh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, insya Allah kedisian meremeh. Gitu. Ibu-ibu punya kucing enggak? Kucing garong. Perempuan itu kalau gendong kucing tidak sekedar gendong, tapi mentransfer kasih sayang. Betul. Ibu-ibu itu kalau gendong anak bayi, itu bayi gede, rungono. Kalau gendong bayi itu tidak sekedar gendong, tapi ada yang ditransfer. Misalnya kalau ingin menidurkan anak, Nina Bobo, oh ini ada yang ditransfer. Jenengan kan nggak pernah ketika mentidurkan anak, Nina Bobo, Nina, gak usah turu mati malah nih nanti. Betul nggak? Silakan jenengan panggil kucing. Manggilnya gimana? Meong, pus. Ada yang ditransfer enggak? Iya. Niat memanggil kan bukan begini. Pus, pus, kan bukan begitu kan? Tapi pus. Pakai apa? Pakai kasih sayang. Sayangnya dikasih. Kepada kucing sayangnya dikasih. Ketika menyiram bunga sayangnya dikasih. Tapi ketika sholawat, understand? Ini yang disebut jiwa dengan jiwa. Ini yang menjadikan sholawatnya nggak ada ruhnya. Karena jiwanya nggak ada. Semoga paham dan menjadi ilmu yang manfaat. Tolong, jujur ya,
ketika jenengan tahiyat akhir pas sholawat, pikirannya orang awam ndamari apa menyambungkan jiwa? Tahiyat akhir. Pikirannya nang mari. Jadi ketika jenengan sholawat tahiyat akhir, sambungkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan jenengan harus mengamati jiwa jenengan, ono setrumane, ono merindingi, ono enggak. Pernah berpikir seperti itu? Ngerasano mikir, wong sing dipikir iku wassalamualaikum. Ini bedanya orang sholawat yang makrifat dengan orang sholawat yang belum makrifat. Makanya orang yang sholawat makrifat itu hati-hati, syaratnya dengan iman atau cinta, disambungkan jiwanya, dan sungguh-sungguh. Yang belajar untuk mentirakati 3 gini aja sering nggak tembus kok. Apa maneh sing asal-asal? Satunya Mas Rin tunjukkan. Ini surat Al-Ahzab 56 nggih. Jenengan akan terkejut 57. Wong apa lemek 56 tok. Bawahnya Mas Rin. Innalladzina yu'zunallah wa rasulahu. Ini loh. Jenengan tahu kan 56 tok. Betul? Gak ngaku. Betul enggak? Lanjutkan 57, ngeri ya men. Innalladzina yu'zunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulullah, la'anahumullah fid dunya wal akhirah, maka Allah akan melaknat di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum azaban muhina, maka Allah menyiapkan azab yang menghinakan. Lihat saya, siapa yang dimaksud menyakiti Allah dan Rasulullah? Lihat supaya paham. Sholawat salam itu kan mendoakan Rasulullah. Tiba-tiba itu asal-asalan. Ngenyek enggak itu? Ngenyek enggak? Ini kan sholat menghadap ke doa. Ya Allah Akbar. Ngenyek enggak? Yu'zunallah. Menyakiti itu. Berarti banyak orang yang sok sholawat, dikiranya sholawat tapi masih menyakiti. Ini ada perempuan jalan. Ini laki-laki. Waalaikumsalam. Salam. Tapi perempuannya tahu kalau salamnya itu menggoda, tidak mendoakan. Wajib dijawab apa enggak? Waalaikumsalam. Hah? Waalaikumsalam Muhammad. Waalaikumsalam Muhammad. Muhammad. Saking cepetnya, mat. Menyakiti enggak itu? Menyakiti? Syaratnya enggak dipenuhi dengan iman atau cinta, menyambungkan jiwa. Wasallimu taslima. Kata Rasul, kata Allah, kira-kira orang yang sholawat asal-asalan iki, kata Allah, perlu disampaikan kepada Rasulullah enggak? Pelan-pelan. Lafadz sholawat itu kan harus ke Allah dulu Pak Ghafur, Pak Suparman. Lihat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kalau diartikan, ya Allah, tolong sampaikan sholawat dan salam saya kepada Rasulullah. Sama Allah, otomatis diseleksi. Yang sholawat dan salamnya temenan, tak sampai no. Kemudian Rasulullah itu menjawab. Paham maksudnya? Paham? Saya ulang lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan artinya, ya Allah, sampaikan sholawat dan salam saya, rindu saya kepada Rasulullah. Kalau misalnya sholawatnya itu betul-betul sholawat, disampaikan dan dijawab oleh Rasulullah, 1 sholawat dijawab 10. Pertanyaannya, sholawat dan salam mana yang dijawab? Tentunya yang wasallimu. Understand? Understand? Kira-kira kita itu sering wasallimu taslima apa salam-salaman? Jenengan ini kan kalau salaman mantep ketika ada amplopnya. Kalau saya kan nggak mau amplopnya. Guyon-guyon, tapi ya temenan. Ya Allah ya Karim. Jenengan itu kan mau isinya kan? Mau isinya kan?
Jadi lihat saya, kita ini sering sholawat tapi nggak ada isinya. Persis kayak kacang yang tidak ada isinya. Apa? Nggak ada ruhnya. Semoga dengan memperingati Maulid Nabi ini, sholawat kita itu ada ruhnya. Lihat, sholat kita ada ruhnya. Zikir kita itu ada ruhnya. Yang kembali kepada Allah adalah ruh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, analognya gampang. Musola Al-Ikhlas ini ada kabelnya enggak? Ada setrumannya? Kalau tidak percaya silakan buka kabel. Mari kita pegang sama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pertanyaan berikutnya. Setruman itu di luar apa di dalam? Yang keras. Setruman itu di luar apa di dalam? Kabel luar apa kabel dalam? Kalau kabel luar itu karet. Kalau kabel dalam itu serabut atau tembaga. Sholawat sampean niku ono setrumane apa tidak? Kenapa kok tidak ada setrumannya? Karena dalamnya putus. Jenengan pernah ada kabel itu panjang. Ternyata ketika disambungkan ke lampu tidak bisa nyala. Setelah diselidiki pakai avometer ternyata dalamnya putus. Semoga paham. Sholawat kita itu sering kayak gitu. Koyoke sholawat jeruane kosong putus. Ya Nabi salam. Itu sambungkan jiwanya itu. Itu kalau saya nyambung resonansi. Ya Nabi salam. Saya langsung gini. Loh, dalamnya putus. Itu kelihatan, Pak. Karena dia sibuk di cengkokan saja. Sibuk di casing, itu terasa. Loh, dalamnya nggak ada setrumannya. Itu terasa. Karena kita biasanya menggunakan ilmu dalam. Jenengan pernah belajar ilmu tenaga dalam? Belum. Wong namanya tenaga dalam ya tenaga dari dalam. Yang dimaksud tenaga dari dalam itu Pak Ghafur bukan tenagamu tapi tenaga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya hati-hati, saya menulis sebuah artikel, sholawat kita itu sering bertepuk sebelah tangan, tidak ada setrum, tidak ada setrumannya. Cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit loh ya. Sholat bertepuk sebelah tangan ini sakit loh, sebentar itu rasanya lama. Tapi kalau sholatnya itu ada setrumannya, subhanallah, itu indah sekali. Sama-sama, Rabbi salim salim. Yang ikhlas nggih, ya Allah, Rabbi salim salim. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah. Ayo, setrumannya hati-hati ya, hati-hati. Supaya jenengan melek, nggak bisa ngantuk jenengan. Kalau misalnya setiap kata per kata itu ada setrumannya, nggak akan bisa ngantuk. Seperti kekasih ketemu kekasih, kata per kata itu ada setrumannya, nggak bisa ngantuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lebih dalam lagi biar ada setrumannya, nanti ilmu turun nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, semoga yang hadir ini dipanggil ke tanah suci. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Masudin siaga. Surat An-Nisa ayat 41. Perhatikan, Rasulullah itu menjadi saksi kita malam hari ini. Saya ambil dari kitab Az-Zullu wal Inkisaru lil Azizil Jabbar. Saya buka kitab itu, tiba-tiba menemukan hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya. Ani bin Mas'ud. Rasulullah menyaksikan, maksudnya. Ani bin Mas'ud. Nih. Semoga kita nanti bersama dengan Ibnu Mas'ud. Amin. Sahabat Ibnu Mas'ud itu disebut sahabat sandal. Karena kemana-mana selalu membawa sandalnya. Jangan meremehkan, menyiapkan sandalnya Pak Yai. Nantilah rebutan sandal, hilang sandal saya nanti. Ini Bu Anis kapan itu rebutan minumnya? Dalilnya ini mungkin. Almar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Jangan diremehkan sandalnya. Ya. Ani bin Mas'ud, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Qala, beliau berkata, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, Pak Ghafur, Ustadz Irfan, kemudian Pak Yoko, kalau saya sudah bilang qala nabiyyu, hati-hati. Adakan Rasulullah. Biar nanti perkataan hadis kita itu ada setrumannya. Gitu. Pak Ketua Takmir, saya selalu begitu. Saya ulangi lagi. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kalau sudah qala nabiyyu, Rasulullah itu berkata, hilangkan sukanan. Adakan Rasulullah, seakan-akan Rasulullah itu yang bersabda. Sama seperti qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Itu langsung begini. Yang tadinya itu ngurung-ngurung ini gak akan masuk, gak akan setrumannya. Makanya dengarkan Al-Quran, dengarkan hadis harus gini. Allah ada, Rasulullah ada. Kenapa? Karena judulnya apa? Baca sama-sama. Rasulullah menjadi saksi. Kalau saya dan jenengan itu mengkaji hadis, kalau qala Rasulullah, berarti yang bersabda hakikatnya siapa? Rasulullah. Ustadz dan kiai itu hanya menyampaikan sebagai sambung lidah, sebagai juru bicara. Jadi kalau sudah qala Allahu ta'ala, telinganya dibuka, hatinya dibuka. Kalau sudah qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telinga hatinya dibuka. Supaya apa? Ngaji hadisnya itu ada setrumannya. Tidak sekedar masuk telinga kanan, keluar apa mana meremelak, wah tambah itu nggak dapat jatah umati itu. Bukan umati tapi mati. Gimana Bu? Ini merem apa melek Bu? Bu, wis gak kuat jawab. Lanjut ya. Ini sudah hati-hati nih kalau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dan jamaah itu selalu belajar kalau sudah qala Nabi gini. Itu langsung setiap hadis itu ada setrumannya. Gitu Bapak. Langsung ada setrumannya. Tiba-tiba ketika mendengarkan hadis itu ada setrumannya, itu langsung meneteskan air mata. Jenengan harus peka gini nih. Harus peka jenengan. Harus peka. Ada apa ini? Harus peka jenengan. Harus peka ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jenengan harus peka. Gini ini sudah ada setrumannya. Tapi jenengan nyetrum apa tidak kan tergantung kepekaan. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu itu bersabda, berkata kepada Nabi, berkata kepada Ibnu Mas'ud, Iqra alayyal Qur'an. Tolong bacakan kepadaku Al-Qur'an.
Fakultu ya Rasulullah aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasul, masa saya ini disuruh membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu kan turun kepadamu, gak pantas. Subhanallah. Rasul menjawab, qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang mendengar bacaan orang lain. Tawaduk enggak ini? Tawaduk. Jenengan itu kalau baca Al-Quran senang mendengarkan apa senang membaca? Senang mendengarkan. Iya, karena bacaan sampai enggak enak. Guyon-guyon. Betul Bapak? Jenengan biasanya meneteskan air mata karena bacaan jenengan sendiri apa karena bacaan imam enak? Imam. Oh ya, berarti kadarnya di situ. Oke. Jenengan pernah baca sendiri sampai nangis? Mulai gak enak. Baca Yasin ya. Ya Allah, semoga paham ya. Oke, lanjut ya. Tolong hatinya dipakai ya, hatinya dipakai. Ini Allah dan Rasulullah menyaksikan majelis ini, para malaikat juga turun. Semoga nanti keluar itu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dengan syafaat Rasulullah, dengan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Faqaratu alaihi surat An-Nisa. Kemudian Ibnu Mas'ud itu membacakan surat An-Nisa. Kalau jenengan misalnya disuruh Rasulullah membaca surat apa? Inna a'tayna. Loh, kenapa baca itu? Gak apa liane Rasul. Allahu Akbar. Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. An-Nisa itu artinya apa? Pemeto, rungokno iki. Loh, kok mantep ini ya? Siap An-Nisa ini? Siap ya? Calon masuk surga semua ini. Ibu yang belakang terdengar? Rungokno apa meremel ya, Bu? Masya Allah, luar biasa. Gak ketok ustadz ngrungokno, itu makomnya sudah wali itu. Masya Allah, luar biasa. Gak ketok wongi loh. Krungu Bu. Nggih, Bu. Kita masuk surga sama-sama nggih? Amin, Masya Allah. Saya membaca surat An-Nisa hatta jitu ila hazil ayah. Bisa dibuka HP-nya. Ketika sampai pada ayat yang ke-41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ulaika syahida. Ketika sampai pada ayat ini, qala, Nabi bersabda, hasbukal an. Cukup sampai di sini aja. Berarti sampai ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 40 cukup. Setelah bilang cukup, faltafattu ilaihi. Ibnu Mas'ud menoleh kepada Rasulullah, fa idza ainahu tadrifan tafakun alaih. Tiba-tiba air matanya Rasulullah itu bercucuran air mata. Nangis. Kenapa kok nangis? Mari kita lihat. Artinya itu bunyinya apa? Kok sampai Rasulullah itu menangis? Tolong dilihat. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Betul ya? Oke. Banyak orang yang bersolawat tapi hidupnya tidak bersolawat. Banyak yang orang I love you, aku cinta kamu, perempuan. Ternyata di belakangnya ada perempuan lain, ada laki-laki lain. Kemudian perempuan itu tahu. Tersinggung nggak kira-kira? Tersinggung? Nih, saya sholawat. Tapi di belakang saya tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kira-kira sholawat saya ini layak diterima apa ditolak? Saya I love you kepada perempuan ini. I love you. Ternyata di sana banyak perempuan lain. Kira-kira I love you saya diterima apa ditolak? Nah, makanya sholawatnya sering nggak ada seterumannya. Ini yang saya katakan.
setelah sholawat, amalannya juga harus sholawat. Apa sholawat itu? Kesambungan dengan Rasulullah tidak terputus. Perhatikan, dimanapun berada, kapanpun berada. Yang namanya I love you itu adalah aku cinta kamu. Di belakang juga aku cinta kamu, tapi kamunya siapa? Itu yang disebut sami'na wa ata'na, mendengarkan dan taat. Kita ini kalau sholawat itu kusok, tapi ketika sholat tidak mencerminkan sholawat. Understand? Jangan salah paham. Bukan berarti saya itu ngembosi sholawat jenengan, tidak. Tapi bersolawatlah yang kualitas zohir dan batin. Ini suami ngomong I love you kepada istrinya. Di belakang ada istri lain. Kemudian istrinya tahu, suaminya datang ngomong I love you. Istrinya bilang apa? Gum. Berarti sholawat kita itu sering gum. Sampean tahu gombal? Apa gombal itu? Kain gombal itu loh. Ngerti maksudnya? Ngerti? Jadi kualitas sholawat kita itu gum. Sekali lagi semoga tidak salah paham. Saya tidak menggembosi sholawat jenengan, tapi sholawatlah yang emas. Jangan sampai sholawat kita itu pasir. Apa pasir? Murah. Tidak ada. Acara berikutnya adalah tukar cincin. Teko kawat, nggak mungkin lah. Murah. Kira-kira saya tanya, cintanya Rasulullah itu mahal apa murah? Ngomong. Tapi kita sering nggak mungkin lah. Ngerti maksud saya? Ngerti? Jangan menjadi sholawat yang murahan. Makanya sholawat itu bukan banyaknya, kualitas. Khusyuk itu kualitas. Yang masuk surga adalah kualitas. Yang ke masjid kualitas. Yang ikut pengajian kualitas. Yang hadir ini nanti diseleksi lagi? Iya. Nanti diseleksi lagi? Iya, diseleksi. Semoga yang hadir ini adalah emas. Makanya suami istri itu kalau kemanten anyar, yang laki-laki dipanggil Mas Bro. Dipanggil Mas. Sekarang jawab, sholawat kita itu sering pasir apa emas? Kenean ya. Ini manfaatnya belajar. Makanya saya sering bilang, ya Allah, saya ini sudah sholawat sekian-sekian, tapi warung saya sepi. Kenapa? Karena sholawatnya itu baru mentarget hitungan. Dan sholawatnya itu karena duniawi, bukan karena cinta. Maaf, semoga paham. Makanya Rasulullah itu sering dimanfaatkan untuk mencari harta. Kalau begitu sholawatnya emas apa pasir? Banyak orang yang punya amalan sholawat kecewa loh ya. Saya ini sudah sholawat sekian-sekian, tapi rumah saya masih sepi, toko saya masih sepi. Ini yang salah sholawate, apa niat sholawate? Niat itu yang menjadikan emas dan pasir. Understand? Makanya jangan salah niat. Sangat murah sekali. Jenengan pilih mana? Cinta apa dunia? Neng nong mulai kan. Rata-rata kita ini sholawatnya masih tendensius Pak Parman. Rata-rata sholawat kita itu masih tendensi dunia, belum tendensi cinta. Kalau tendensi dunia, apa kata Rasulullah? Murah sekali sholawat saya. Jenengan aja lo nggak mau dihargai murah. Misalnya ada yang mengatakan I love you, kan sok mahal. Seleksi rep. Seleksi. Padahal sih ngomong I love you mbak situ, seleksi. Gaya, betul nggak? Itu namanya jual mahal. Padahal dijual ya nggak mahal. Biasanya perempuan itu kan sok jual mahal kan. Saya cinta sama kamu, seleksi rek. Nunggu ono sing liyane, ternyata liyane gak ono. Oke,
Baik. Yang mendaftarkan cinta Rasulullah banyak? Banyak. Aku cinta kamu, banyak. Apa tidak diseleksi? Jenengan tahu bunga desa? Jenengan bunga desa apa bunga kecamatan, bunga kabupaten? Bunga Kamboja, oh kuburan berarti. Ini bunga desa, kalau banyak yang menyenangi, mencintai, diseleksi enggak? Seleksi. Jangan dikira, makanya silakan amalkan ini sekian tahun sampai nanti jenengan diterima Rasulullah dan Allah. Baru nanti itu subhanallah, luar biasa. Setelah ini jenengan saya ajak berdoa, tolong yang khusyuk. Saya tidak mau berdoa yang pasir. Saya tidak mau doa itu panjang-panjang, tapi sedikit nyes. Itu doa itu kalau emas. Pak Ketua Takmir, ya Allah, ini loh. Pelan-pelan ya. Jenengan itu kalau beli pasir, ukurannya apa? Truk. Ibu-ibu silakan pergi ke toko emas. Bu, mau beli emas berapa? Ternyata jenengan ngomong 1 truk. Tak delok kok gak potongan. Ini hitungannya gram, tapi nilainya melebihi ini. Makanya kalau amal itu targetnya itu bukan target kuantitas. Lihat ayatnya, liyabluwakum ayyukum ahsan. Tapi rata-rata mindsetnya aksar, ake-akean. I love you itu bukan ake-akean. Saya itu kalau ngomong I love you harus perempuan yang betul-betul perempuan. Gak enak deh. Jenengan itu kalau menerima kan laki-laki harus yang betul-betul laki-laki dalam tanda kutip, betul? Sekali saya terima seumur hidup, setuju? Ternyata yang situ bukan seumur hidup. Kapok yo. Itu kalau asal-asalan menerima kan begitu kan. Kalau perempuan menerima bisa salah? Bisa. Kalau Rasulullah nggak pernah salah. Kalau Allah menerima nggak pernah salah. Kalau perempuan salah terus Ustaz. Apa? Astagfirullah. Saya jadi nangis Pak Ketua. Jangan-jangan sholat saya itu nggak bisa. Sholat tahajud banyak ragamnya itu nggak bisa. Sholat tahajud 2 rakaat itu 1 jam. Saya kepingin sholatnya itu ini. Sedikit berkualitas. Doa itu sedikit yang berkualitas. Ya Allah, ya Rasulullah, jenengan menjadi saksi majelis ini, ya Allah. Jadikanlah kami emas mutiara-mutiara yang masuk surga, ya Allah. Silakan tangannya dibuka, diangkat, baik yang di dalam maupun di luar. Rendahkan hati kita. Jadikan suara anak-anak kita tasbih. Jangan ngersullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan iman dan cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ajari kami sholawat yang benar, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selama ini sholawat kami pasir, ya Allah. Ajari kami sholawat dengan iman dan cinta. Maafkan selama ini sholawat kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ukir hati kami dengan cintamu, ya Rabb. Ukir. Rasakan ning. Ukir hati kami dengan cintamu, ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk
Ukir hati kami dengan cintanya para nabi, sahabat, tabi'in, wali-walimu ya Rabb. Berat sekali ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami mutiara hati, suami istri kami mutiara hati ya Allah. Mutiara hati. Jadikanlah kami suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak yang terbaik. Kami belum bisa menjadi suami yang terbaik. Ajari ya Allah. Wahai perempuan, minta tolonglah kepada Allah dijadikan mar'atus salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah majelis ini taman surga. Allah dan Rasulullah menyaksikan, para malaikat juga menyaksikan. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Dengan rahman rahimu, jangan terima pengorbanan amal jariah, tenaga, pikiran yang jauh daripada sempurna, jauh daripada ikhlas. Sentuh hati kami indahnya bersolawat. Allah warzuqna hajja baitikal haram. Yang hadir ini jenengan panggil ke tanah suci menjadi tamunya Rasulullah, menjadi tamunya Rasulullah, menjadi tamunya Rasulullah, mendapatkan tiket Rabbi salim salim Rabbi. Jangan bayangkan ketika Shiratal Mustaqim itu seperti apa. Sama-sama Rabbi salim salim. Lebih khusyuk lagi, Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Ya Allah, satukan frekuensi hati kami dengan para nabi, orang-orang soleh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jangan buka pintu keberkahan langit dari bumi ya Allah. Yang sakit sembuhkan, penyakit-penyakit hati kami sembuhkan ya Allah. Yang punya masalah jangan selesaikan dengan kun fayakun barokah maulid Nabi ya Allah. Rumah tangganya baiti jannati sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati sakinah mawaddah warahmah. Ukir hati kami dengan cinta sholat, cinta anak yatim, cinta masjid, cinta Al-Quran ya Allah. Dirasakan, rasakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah makamnya Rasulullah Masudin. Allahumma sholli. Getarkan jiwanya. Ya Rabbi sholli. Allahum. Rasakan, sambungkan jiwanya itu ya. Ya Rabbi salli alaihi. Lebih
dalam. Allahumma sholli ala. Ya Allah, Rasulullah masih hidup. Alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala. Baik, perhatikan. Sekarang lebih dalam. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dicintai. Ternyata cinta itu bukan di lisan. Cinta itu di hati jiwa yang paling dalam. Perhatikan, ternyata sholawat kita itu masih di lisan, belum di hati dan jiwa. Masih kalah dengan suami, istri, keluarga. Maaf, jangan salah paham, bukan berarti kita tidak boleh cinta kepada keluarga, tapi nanti cintanya itu karena Allah dan Rasulullah. Tahu closingnya? Seperti itu. Kalau kita mementingkan Allah dan Rasulullah, maka nanti istri kita cintanya karena Allah, bukan karena sekedar fisik kita. Kalau sekedar fisik kita ini nggak abadi, tambah tua, tambah bla 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 bla. Tapi karena Allah dan Rasulullah abadi, semoga suami istri kita menjadi suami istri kita di surga. Semoga sahabat kita menjadi sahabat dunia dan di surga. Itu yang namanya abadi. Ternyata cinta Allah dan Rasulullah itu menembus keabadian. Kalau cinta politik, kalau ada jabatan cinta, kalau tidak ada persaudaraan karena harta waris, musuh. Betul apa betul? Betul ya? Iya. Tapi kalau cinta karena Allah, apanya yang diperebutkan? Ini enggak sembarangan. Almar'u ma'aman ahba. Tolong lihat, saking jatuh cintanya sampai sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu makamnya jejer. Di dunia sahabat setia, sampai di alam barzahnya sahabat setia. Dan insya Allah di surga juga jejer. Pertanyaannya, nanti kita jejer siapa? Ternyata jejer siapa dan siapa? Ya sekarang kita itu jejer siapa? Kalau ketemu dengan orang soleh lari, kira-kira nanti ketemu Rasulullah, tek-tek. Wong saiki ketemu wong soleh channel gak nyambung. Rasulullah itu soleh di atas soleh, suci, nggak bisa didekati dengan orang yang kotor. Ngerti nggih? Kembali lagi Mas Udin, ingat-ingat, innallaha wa malaikatahu itu kuncinya 3. Jangan sembarang sholawat. 1, dengan iman dan cinta. 2, sambungkan jiwa dengan jiwa. 3, sholawatlah dengan benar-benar sholawat. Kenapa? Karena yang diterima adalah yang benar-benar. Lihat, benar-benar cinta, benar-benar sungguh-sungguh. Nah kita ini benar-benar apa asal-asalan? Saya itu benar Ustadz kalau tanggal tua. Iya. Jangan sampai Rasulullah itu dimanfaatkan. Jangan sampai Allah itu dimanfaatkan. Allah itu dimanfaatkan ketika kita butuh gak ada duit dan pas musibah. Ya, astaghfir. Jenengan ini kalau dimanfaatkan orang tahu tersinggung gak? Tersinggung gak? Orang ini memanfaatkan saya. Tersinggung gak? Rasulullah juga sama. Kamu sholawat masih tendensi ini dimanfaatkan. Itu kita. Lapa jenengan denger-denger.
mikir. Itu berarti masuk, meresap. Sekali lagi analognya, jenengan tahu kabel itu nyetrumnya luar apa dalamnya? Luar apa dalamnya? Dalamnya. Jenengan suami istri itu kepingin luarnya apa dalamnya? Masuk ngono ta. Tolong fokus di dalam dengan tidak melupakan di luar. Kalau begitu namanya kafah. Syariat yang sempurna, hakikatnya mantap. Saged dipahami nggih? Mugi-mugi dados ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi saya tidak menggembosi sholawat jenengan. Yang sholawat banyak silakan, tapi jangan lupa kualitas. Karena yang diterima adalah kualitas. Kalau jenengan orientasinya itu kuantitas dan orientasinya adalah fadilah, ketika fadilahnya itu tidak tercapai, ini percuma aku sholawat. Jadi Gusti Allah, wis jangan tak catat. Awak mau ngomong percuma gak situ, bro? Ana inda dhanni abdi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku. Padahal mek tak tes saya tes sebentar saja gak tak kabulkan. Andai kata kamu ridho tak kabulkan. Kita sering gak lulus tes-tesannya seperti itu. Hati-hati, yang amalannya baru orientasinya fadilah. Tunggu kekecewaannya ketika fadilah itu tidak tercapai. Etos kerja ini etos kerja gaji apa mempersembahkan kerjaan yang terbaik? Kalau jenengan punya karyawan, orientasinya gaji niake, tapi kerjaannya nggak beres, enaknya di apa? PHK. Makanya sholat kita itu sering di PHK. Gono sambungannya. Understand? Dirubah sekarang mindsetnya ya, amalnya. Jenengan pilih, amal pasir apa emas? Jenengan pengen suami banyak apa satu? Oh ngono, satu. Pak, satu. Satu yang Bapak sekarang saya tanya, istri satu atau 4? Loh, mikir. Istikharah. Astagfirullah, ya Allah. Saya itu, Bunda, itu berpikir loh, liya beluwakum ayyukum ahsanu. Kenapa di situ kok tagnya itu ahsan? Berarti bicara kualitas. Bukan bicara orang itu kalau ibadahnya kualitas, kuantitasnya jalan. Tapi kalau orang itu orientasinya kuantitas, kualitasnya itu akan berkurang. Ngaji seperti ini, sukses dan tidaknya bukan banyaknya yang datang, tapi sejauh mana nanti setelah pengajian ini perubahan partai, perubahan. Siap berubah? Jangan sampai ada kesan maulid Nabi ya mek ngono-ngono tok. Astagfirullah, itu secara tidak langsung ngenyek. Apa maulid Nabi wis ngono-ngono iku. Astagfirullahalazim. Saya ini kok sholat masih ngene-ngene tok. Iku ngenyek Gusti Allah? Iya, itu secara tidak langsung. Saya loh sudah sholat kok masih dompetku hilang. Ya memang kalau isi ini hilang. Itu kan ngenyek wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baik, waktunya sangat terbatas. Mungkin menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah nenek moyang kita, orang tua kita yang ada di alam barzah semoga menjadi taman surga. Dan kita berdoa semoga jenazahnya utuh. Semoga jenazahnya utuh dengan sholawat, dengan amal jariah. Yakin apa yakin? Ya Allah, rasanya tidak ingin berpisah. Semoga insya Allah di surga ya kayak begini. Nanti kalau jenengan masuk surga, Sukanan tidak ada, jenengan panggil, Sukanan, langsung saya datang. Kalau saya masuk surga, jamaah musola al-ikhlas nggak ada, tak celuk. Musola al-ikhlas, utuk. Ini dalilnya. Perbanyak teman soleh mukmin, fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena teman soleh itu mendapatkan tiket memberikan syafaat kepada yang lain. Perhatikan, biiznillah.
nil ojo lali ku ono biiznillah. Nanti ada yang gandol surbane Pak Yai ya. Ada yang gandol nanti tiba-tiba sandal saya nggak ada. Anu Ustadz Barokah ngawur. Ya Allah, mari kita berdoa sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa li abaina wa ummahatina wa ajdatina. Ya Allah, jadikanlah jenazahnya utuh. Ya Allah, jadikanlah jenazahnya utuh. Jenengan terami amal ibadahnya. Jenengan maafkan dosa-dosanya. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan engkau siksa ketika kami salah dan lupa. Jangan disiksa ya Allah orang tua kami, nenek moyang kami, kiai, guru-guru kami di alam barzakh. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Jadikanlah musola al-ikhlas rumah tempat kerja kami kabarokati masjidil haram, kabarokati masjidil haram, wa masjid Nabawi, wa masjid Kuba, wa masjidil Aqsa, wa ma'i zamzam, wa ma'i zamzam. Ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, semoga pulang ada rezeki yang tidak disangka-sangka, solusi yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.